para imam dan orang lain. Dalam hal ini seorang kepala keluarga sama dengan saudaranya yang ya, begitu kan saudara, kita masuk ke Al-Baqarah pasal 44. Saudara, kita akan lihat bersama pagi hari pada ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Atau kita baca saja pada ayat yang keempat saja, ayat yang keempat saja. Sama-sama kita baca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eliezer ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai pengikut. Untuk Bani Eliezer 16 orang kepala tua, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala tua. Saudara, kita melihat bagaimana ada dua klan besar, ya, saudara, dari para imam-imam ini adalah keturunan Eliezer, saudaraku, dan keturunan Itamar, ya, saudara. Dan dikatakan pada ayat yang keempat bahwa keturunan Eliezer itu lebih banyak jumlahnya, saudara. Keturunan Eliezer dikatakan, saudaraku, memiliki ada 16 orang kepala tua karena mereka 2 kali lipat banyaknya, dan Itamar ada 8 kepala tua, saudara. Saudara, sederhana sebetulnya dari ayat yang kita baca, saudara. Tapi dari apa yang saya tangkap, bagaimana Tuhan pernah bilang begini dalam firman Tuhan, pernah bilang, orang yang dipercayakan banyak akan dituntut banyak. Ada amin, amin. Orang yang dipercayakan banyak otomatis akan dituntut banyak. Saudara, Eliezer punya 16, Itamar cuma punya 8. Itulah sebabnya, saudara, jumlah para kepala tua ini, orang-orang yang punya tanggung jawab ini lebih banyak, 2 kali lipat daripada orang-orang Itamar. Kenapa? Karena memang mereka lebih banyak jumlahnya. Mereka punya tanggung jawab yang lebih banyak. Mereka harus punya kontribusi yang lebih besar daripada orang-orang Itamar. Baik, saudara. Sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini bahwa Tuhan percayakan banyak. Kepada orang yang dipercayakan banyak, Tuhan akan menuntut banyak kepada kita. Sadarkah itu? Kita seringkali berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tuhan berkati kemampuan saya, supaya saya punya kemampuan yang lebih dalam saya melayani Tuhan. Tuhan tambahkan talenta yang ada pada saya. Tidak salah. Tetapi sampai di mana kemudian kesiapan saudara ketika saudara masuk pada bagian tanggung jawab. Ketika ada orang-orang yang kemudian diberi talenta yang banyak, maka tuntutan Tuhan kepada orang-orang tersebut lebih banyak daripada orang-orang yang punya talenta yang sedikit, saudara. Orang-orang yang punya talenta yang terbatas. Orang yang, maaf nih, saudara, kalau nyanyi juga ya antara suara satu sama suara dua tuh itu bergradasi, ya. Jika maksudnya itu fals. Ya, main musik nggak bisa, apa nggak bisa. Maka maaf, saudara, tuntutan Tuhan lebih sedikit. Untuk apa? Dibanding buat orang-orang yang ini bisa, itu bisa, begini bisa, begitu bisa. Tuntutan Tuhan, tanggung jawab daripada orang yang dipercayakan banyak itu lebih besar. Tuhan lebih memaklumi, saudara, orang yang talentanya sederhana, talentanya terbatas. Tetapi pada orang-orang yang Tuhan sudah berikan talenta yang banyak, maka nggak bisa. Makanya ada perumpamaan yang orang dikasih 1 talenta, ada orang yang dikasih 5 talenta, saudaraku, ya saudara. Maka tuntutan Tuhan itu jelas sekali. Yang kepada yang 1 talenta, ya hanya 1 talenta saja yang harus dia kembali. Artinya jadi 2 gitu. Buat yang 5 talenta, maka Tuhan mintakan 5 talenta. Artinya apa? 10 talenta yang harus dia miliki sekarang. Jelas. Artinya apa? Tuhan jadi nggak adil kalau Tuhan untuk orang yang 5 talenta Tuhan bilang begini, udah 1 aja. Jadi nggak adil. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang adil? Amin, saudara. Maha adil, Pak. Untuk setiap keputusannya dia adil, tetapi untuk perkara yang satu ini juga, maaf, kita ingatkan, adil. Saya dipercayakan kemampuan sama Tuhan.
Tuhan tambahkan kemampuan. Dari saya tahu, saya sadar, saya dari nggak punya kemampuan apa-apa. Ya, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa khotbah. Saya minta, saya berdoa sama Tuhan. Saya minta, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, mampukan saya. Saya nggak bisa, saya belepotan. Saya belepotan. Tapi ketika Tuhan taruh itu, Tuhan kasih itu sama saya, maka jangan marah kalau Tuhan nuntut banyak sama saya. Tuhan minta tiap hari, hampir tiap hari saya harus khotbah di doa pagi. Yang itu maaf nih saudara, nggak gampang. Nggak gampang. Harus menyampaikan sesuatu yang baru lagi, nggak boleh sama, nggak boleh mirip-mirip. Ayatnya boleh sama, temanya boleh sama, tapi mesti dibawainnya sesuatu yang berbeda. Saya tidak bicara saya punya kemampuan yang lebih, itu semua dari Tuhan, ada amin. Semua kemampuan daripada Tuhan. Tapi tuntutan Tuhan sama saya lebih banyak lagi. Dan saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tuntutan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan banyak sama Tuhan, yang diberi lebih daripada orang lain, maka jangan marah, saudara. Jangan marah kalau dengar ini. Tuntutan Tuhan kepada saudara lebih banyak daripada orang lain. Saya sebetulnya nggak ketemu ayat ini, saudara. Maaf. Tapi Tuhan arahkan saya ke ayat ini. Jadi diingatkan. Kita sudah menjelang di ujung tahun 2021. Apa yang kita sudah terima? Berapa banyak yang kita sudah terima? Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, yang kedua adalah, berapa banyak yang kita sudah lakukan buat Tuhan? Ada pohon ara katanya, yang ditanam di kebun anggur. Pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Ditunggu buahnya. Kenapa? Kenapa ada sebuah tuntutan? Karena dia tumbuh di kebun anggur. Kalau dia tinggal di tanah liat, nggak ada tuntutan. Tapi karena dia tumbuh, karena dia ditanam di kebun anggur, maka ada apa? Ada pemeliharaan di sana. Si tukang kebun ini, saudaraku, si tukang kebun ini sambil dia memelihara anggur, pohon anggur, tapi dia juga merawat ini pohon ara. Makanya pemilik tanah ini bilang begini, mana buahnya? Mana buahnya? Tukang kebun bilang sama pemilik tanah, bilang begini, tunggu sabar, tahun depan, semoga tahun depan dia berbuah. Kalau dia tidak berbuah juga, ya sudah. Kita mendapatkan segala fasilitasnya Tuhan. Ada amin, saudara. Kita sudah dapatkan privilege-nya Tuhan. Kita sudah dapat kemudahan-kemudahannya Tuhan. Kita sudah dapatkan, percayalah saudara, bahwa apa yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan. Ada amin, saudara. Kita itu semuanya berasal dari Tuhan. Kesehatan kita, kemampuan kita. Saya sangat sadar sekali bahwa kemampuan saya bisa bicara, bisa ini, semua dari Tuhan. Saya disuruh maju gitu, kasih kata-kata apa namanya, sambutan, itu nggak bisa. Bukan apa ya saudara. Tapi kok aneh, kalau nyampein firman Tuhan kok bisa? Itu kan aneh. Ada orang yang bisa kata-kata sambutan bisa lancar, tapi disuruh khotbah nggak bisa. Saya malah lebih memilih bisa khotbah daripada kata-kata sambutan. Dan Tuhan kasih anugerah itu sama saya. Saya ingat waktu itu kalau saya disuruh ditunjuk buat kasih kata-kata sambutan aja, kata-kata pembangunan, saya lari, saya ngiprit, saya ngumpet. Bukankah semuanya dari Tuhan? Amin, saudara. Bukankah kemampuan semuanya berasal dari Tuhan? Kita sudah berdoa, ingat itu. Kita berdoa dan Tuhan jawab doa kita. Saudara sudah berdoa, Tuhan berkati si usaha saya. Tuhan sudah jawab doa saudara. Ingat, jangan lupa ya. Dia tidak datang dengan sendirinya, tapi dia datang karena apa? Karena hasil doamu kepada Tuhan. Artinya apa? Hasil dari sebuah permintaanmu kepada Tuhan. Tuhan berkati saya sih. Tuhan berkati usaha saya. Saya capek susah Tuhan. Saya nggak mau susah lagi. Saya nggak mau lagi miskin. Kalau sudah diberkati sama Tuhan, saya sudah diberkati sama Tuhan. Pertanyaan kedua,
Apa yang kita sudah buat untuk Tuhan? Ini pertanyaan yang nggak boleh nggak ada jawabannya, saudara. Karena kalau saudara nggak punya jawabannya, saudara nggak mau isi jawabannya, saudara nggak mau tahu tentang jawabannya, maka saya takut. Saya takut nanti hidup saya akan dipotong, ditebang sama Tuhan. Tuhan tahu hati saya nggak kepengen lagi menaik jadi mencalonkan diri jadi ketua umum, nggak kepengen lagi, nggak kepengen lagi. Saya berdiri di atas pelayanan ini sudah. Kalau sampai saya ngomong pura-pura, ya. Kadang-kadang kita pengen tapi pura-pura nggak kepengen. Cuman karena saya harus melakukan apa yang harus saya buat untuk Tuhan saya. Karena saya merasa ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan taruh di atas pundak saya. Kalaupun itu maksudnya gini, saya disuruh maju, menang enggaknya yang nggak tahu. Capek semuanya. Sudah kerja masih diomongin, masih disalah-salahin, masih difitnahin, masih ditusuk dari belakang. Marah, capek, nggak mau lagi. Enakan juga jadi gembala. Tapi karena ini sebuah tanggung jawab aja, nggak lagi pura-pura. Cuman karena ini sebuah kewajiban, saya nggak boleh bilang tidak sama Tuhan. Kalau Tuhan masih suruh saya maju, karena apa? Karena kita adalah hamba-Nya Tuhan. Hamba nggak bisa bilang enggak. Hamba nggak pantas, nggak boleh. Hamba itu dalam pengertian di Alkitab itu dulos. Hamba itu dalam pengertian di Alkitab itu apa? Budak. Budak nggak bisa bilang disuruh. Belum boleh berhenti ya? Enggak, saya mau berhenti. Oh, tebas lah. Budak tuh nggak punya hak untuk dia bisa bicara. Dia budak nggak punya. Kalau kita bicara tentang ini budak, karena kadang-kadang kita sudah nggak mau bicara tentang status budak ini, status hamba. Kita selalu bicara tentang anak. Tapi satu sisi, ada saatnya kita harus menjadikan diri kita menjadi budaknya Tuhan, menjadi pelayannya Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, yang dimana kita nggak punya hak atas hidup kita. Makanya apa Galatia bilang begini, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada amin. Nah itu. Saya sedang belajar menghidupi saja firman ini dalam hidup saya. Kalau kepengenan, ya, karena saya bukan orang yang suka cari panggung di luar. Saya bukan orang yang suka tampil. Kalau saya modelnya kayak orang yang suka tampil mah mungkin ya jadi ketua sinode bisa jadi apa? Pintu gerbang buat saya, jadi kendaraan. Saya nggak butuh, nggak mau. Johan Moindong bilang nanti saya kasih pelayanan ya di gereja-gereja. Nggak mau. Nggak butuh saya juga. Dan saya lebih enak duduk gitu, biarpun bukan saya yang melayani, tapi saya duduk bisa mendampingi jemaat di hari Minggu, duduk ngobrol. Kayaknya fungsi saya tetap berfungsi gitu. Kalau saya muter nggak hadir di tengah-tengah jemaat. Kalau saya nggak penting banget. Kemarin saya ke Bali sudah sama keluarga. Habis itu minggu depannya saya salah ngatur ya, sudah. Ada urusan juga sama tim saya ke Bali itu. Saya harus pulang. Saya paksakan pulang betul, harus berangkat lagi. Ya, tapi ya udah. Memang itu sudah tugas Tuhan. Maksud saya, kita diingatkan pagi sebelum kita menutup tahun ini, sebelum kita mengakhiri tahun ini. Karena firman Tuhan bilang begini, tahun depan pohon itu belum berbuah, maka silakan tebang. Saya pikir kita harus beres-beresan sudah hidup sebelum kita mengakhiri tahun. Bisa bilang amin? Saya pikir bagus kita kalau kita beres-beresan sama Tuhan. Oke lah, tahun ini kita belum berbuah. Oke lah kalau kesadaran untuk berbuah itu belum ada sama kita.
Oke lah, kalau niatan, kerinduan pengen berbuah itu belum ada sama kita. Berbuat sesuatu buat Tuhan, buat begini dan begitu sama Tuhan. Dan kadang-kadang kita cuma asal berbuah. Dan saya pikir pohon ara bukannya tidak berbuah, tapi berbuah yang asal-asalan. Ya, berbuah yang asal-asalan. Di sini ada, nanti kosong, nanti di situ lagi ada. Orang harus begini. Oh, ada anakku. Oh, anak. Kadang buah kita masih seperti itu, masih jarang kelihatan. Orang mesti ngamatin, mesti lihat. Oh iya ada. Adakah kehidupan kita berbuahnya seperti itu? Melayani Tuhan, buat apa buat Tuhan, bertulusan buat Tuhan, semuanya masih jarang-jarang. Padahal kita dikasih banyak. Saya dikasih banyak, saya harus bilang saya dikasih banyak. Walaupun kalau misalnya saya bandingin sama orang lain ya memang kalah. Tapi buat saya secara pribadi saya dikasih banyak. Saya dikasih banyak. Berkat, kepercayaan, kemuliaan saya dikasih banyak. Dan saya nggak boleh irit-irit sama Tuhan. Kalau ngukur untung rugi sudah, aduh aku jadi ketua sinode rugi sudah rugi. Kalau datang kunjungan tuh sudah nggak cukup 10 juta tuh. Itu belum berikut ongkos. Karena saya nggak mau pakai fasilitas MP, saya bayar sendiri. Tuhan tahu, saya ngomong jujur. Hotel, buat makan, itu yang buat kedatangan kita mesti memberi sudah. Katanya saya orang tua rohani, nah itu sudah nggak enak jadi orang tua rohani begini. Kalau orang tua ketemu anak masih tak ngasih. Sudah belak-belak umur 80, umur 70, anak sudah. Enggak, saya lagi cuma cerita aja, enggak. Maksud saya, ya ini nih, yang namanya pelayanan, ini nih yang namanya berbuah. Nggak ada tuh saudara mau lagi kosong nih, sudah mulai kosong nih. Ya nggak ada kita. Nanti ya Bapak Ibu, satu lagi berkurang, jadi saya minta tolong minta pengertiannya. Saya nggak bisa berbagi berkat sama Bapak Ibu. Nggak boleh, nggak punya. Nggak boleh tuh kalimat itu keluar. Ya. Kayak sekarang, saya rindu tahun depan fasilitas, kebaikan, anugerah Tuhan semakin ditambah-tambahkan lagi buat saya dan saudara. Amin saudara. Apa yang belum ada yang kayak tukang kebun ininya kurang nih, tuan tanah, pemilik tanah ini kurang, tambahin. Sehingga apa yang kita alami berlipat-lipat kali ganda di tahun depan. Ada amin. Berlipat-lipat. Kenapa? Nah, kemudian tahun depan dua pohon yang tidak berbuah mulai menghasilkan buah. Buahnya mulai ada di mana-mana. Berbuah ternyata bukan keadaan. Berbuah dan tidak berbuah itu bukan keadaan. Tapi berbuah atau tidak berbuah itu sebuah keputusan. Sama-sama bilang sama saya, berbuah atau tidak berbuah itu sebuah keputusan. 1, 2, 3. Berbuah atau tidak berbuah itu sebuah keputusan. Amin. Berbuah atau tidak berbuah bukan karena keadaan. Kenapa? Karena ternyata Alkitab bilang ada janda apa itu namanya? Janda yang kasih 2 peser 1 duit. Ada janda sarfat yang udah tepung cuma di tangan, sama minyak dalam buli-buli yang tinggal sedikit. Keputusan yang membuat dia bisa tetap berbuah. Keadaan bukan. Jangan pernah salahkan keadaan kalau engkau tidak pernah berbuah. Enggak. Bahkan seringkali keadaan membuat engkau akan mengalami yang namanya berlipat-lipat kali ganda berkat Tuhan dalam hidup saudara.
Nggak akan mengalami yang namanya mujizat yang nggak pernah habis-habisnya itu. Seperti janda Sarepta. Ada pemeliharaan Tuhan yang harusnya sudah stop dia. Akhir hidupnya sudah selesai, mati. Dia bilang, tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam kuliku. Sedikit minyak tuh saya pikir cuma tinggal sedikit banget. Karena yang namanya bikin roti Timur Tengah, minyaknya nggak banyak-banyak. Cuman lepet aja, gitu. Cuman dikuas, nggak banyak. Nggak dijul gitu, cuma dilepet. Bukan kayak kita lagi bikin pisang goreng, bukan. Cuma dilepet aja. Habis itu sudah habis. Tapi disitulah kemudian terjadi terobosan. Kita pengen ngalamin terobosan, tapi kita nggak pernah taat sama yang begini. Tolong kita ya saudara, mampukan saya dan saudara untuk supaya kita bisa menangkap firman ini bukan menjadi sebuah pengetahuan belaka, sebuah angin segar gitu. Oh ya, berita yang menyegarkan. Tapi ini adalah sebuah dorongan buat kita untuk kita melangkah dalam iman, berbuah. Tidak lagi tidak berbuah, tidak lagi tidak sekedar berbuah, sekedar ala kadarnya berbuah. Karena tahun-tahun ke depan, tahun-tahun yang sulit, semua sedang berubah. Cara orang hidup sedang berubah kalau sudah lihat. Ya. Saya pernah dengar nanti bangku orangnya sudah bakalan sedikit semua. Semua nanti akan dibuat nggak pakai duit, nggak pakai transaksi duit, payless. Ya, saudara. Jadi nggak pakai transaksi duit, transaksinya elektronik. Kayak kita di gerbang tol, kita udah nggak ketemu orang kan sudah, cuma tinggal tap. Nanti di bank juga sudah ada. Di ATM sudah mau nyetor duit, tinggal masukin, ketemunya sama ATM. Tinggal tet nyetor duit, ngambil duit. Nanti saudara komplain sama orang, komplain sama apa, tinggal pencet, ngomong sama komputer. Jadi udah modelnya udah begitu. Ya, jadi sistem dunia ini sedang berubah. Nah, itu yang disebut dengan New Age Movement. Ya, New Age Movement itu ya seperti itu, saudara. Tatanan dunia baru. Dunia ini lagi ditata, tatanannya lagi dibarui. Jadi sesuatu yang baru, termasuk saudara, hal-hal yang tadinya benar jadi salah. Hal-hal yang tadinya salah jadi benar. Sampai seperti itu. Itu tatanan dunia baru, nanti saya takutnya dan saya berpikirnya akan mengarahnya ke sana. Orang sekarang belanja, saudara. Orang belanja mana? Bayangkan saudara, mall-mall itu sekarang di Jakarta hanya mall-mall yang itu saja, tertentu saja. Saya ingat dulu katanya namanya Mangga 2 itu sudah, ya Mangga 2 dan mall apa itu. Aduh, satu kios kayak gitu, larang ini kan rebutan. Karena orang pengen jual. Kenapa sekarang udah main online? Tapi semua transaksi online. Kayak gereja juga jadi gereja online. Kita sedang diarah, kita sedang dipaksa masuk dalam sebuah tatanan dunia baru. Ya, siap atau tidak siap kita sedang diarahkan ke sana. Dan sistem lagi berubah semua. Sistem lagi berubah semua. Dan orang bingung. Percayalah saudara, kalau kita terus berbuah,
maka Dia pemilik hidup kita akan terus memelihara saya dan saudara dengan caranya yang ajaib. Ada amin juga. Dengan caranya yang ajaib. Dia terlalu punya banyak cara untuk memelihara hidup saya dan memelihara hidup kita. Saya alami itu dalam hidup. Tuhan memelihara saya dengan caranya yang ajaib. Cara yang ajaib. Saya percaya itu juga akan dialami dan terus dialami oleh Bapak Ibu Saudara. Tapi ini nih yang harusnya jadi komitmen kita. Tahun depan mau jadi seperti apa? Tahun depan kita mau jadi seperti, kita mau tetap tinggal dalam kekehnya kita. Wabel. Lalu kemudian kita pakai tergerak. Tergerak. Ya nggak apa-apa. Kalau saudara-saudara ada orang-orang yang digerakkan sama Tuhan dan mereka mau tergerak, mereka mau bergerak, mereka mau bergerak, mau move on. Tolong, saudara, karena Tuhan punya banyak cara. Bahkan firman Tuhan bilang begini, saudara. Ya, kalau orang nggak mau memuji Tuhan, nanti Tuhan bisa gerakan batu bisa memuji Tuhan. Tuhan bisa gerakan gunung bisa memuliakan. Tolong kita, mampukan saya dan saudara Tuhan. Tuhan bicara secara pribadi sama saya. Saya hanya menyampaikan firman tanpa ada. Saya mengingatkan, saudara. Termasuk juga firman ini mengingatkan saya. Supaya apa keputusan saya, apa yang saya mau buat di tahun ini. Ada banyak planning kita buat pekerjaan kita, ada banyak planning kita buat usaha kita, ada banyak planning kita buat bisnis. Ya. Nanti tahun depan pengen begini, nanti tahun depan ini. Saya juga sama. Ada rencana-rencana ya secara ekonomi. Tapi kita diingatkan secara roh untuk urusan rohani kita, untuk urusan kita dengan Tuhan. Apa planning kita? Apa planning kita? Saya lagi tidak bicara tentang uang, saudara, tapi saya bicara tentang bagaimana apa yang kita mau lakukan buat Tuhan. Apa tahun depan, apa yang jadi rencana kita buat Tuhan? Apa yang kita mau? Apa yang kita lagi mau setting untuk sesuatu buat Tuhan? Apa? Kebanyakan maaf, nggak ada terbersit pikiran seperti itu. Tahun depan saya pengen begini, buat Tuhan. Tahun depan saya pengen lebih sungguh-sungguh lagi. Tahun depan saya pengen begini, buat Tuhan. Dan melayani ini. Tapi ada di pikiran kita cuma bisnis, apa, anak kita yang mau sekolah ini mana, begini. Tolong kita supaya apa yang kita pikirkan, kita juga berpikir buat apa yang kita mau buat untuk Tuhan di tahun depan. Apa yang kita mau kerjakan buat Tuhan di tahun depan. Apa yang kita mau tambahkan. Apa yang kita mau upgrade. Apa. Karena disitulah kemudian kita mau menunjukkan sama Tuhan, Tuhan, saya tinggal di tanahnya Tuhan. Saya tinggal dalam pemeliharaan Tuhan. Saya tinggal mendapatkan anugerahnya Tuhan. Dan ini yang saya mau bawa buat Tuhan. Ini yang saya bisa berikan buat Tuhan. Ada buah-buah yang sudah diberi buat Tuhan. Ada apa yang sudah diberi? Buah pelayanan, ya, ada ketaatan, ada lihat saudara ya, pelayan Tuhan. Mereka belajar taat, mereka belajar komitmen. Ya luar biasa saudara. Saya lihat itu saudara. Dan Tuhan pasti memperhatikan. Ada ketaatan, ada kesetiaan. Itu yang saya lihat. Saudara belajar menunjukkan kecintaan saudara, komitmen saudara. Saya percaya dalam nama Yesus saya katakan segala sesuatu yang diperhitungkan sama Tuhan.
Jadi apa? Mendatangkan berkat dalam hidup. Dan terus pertahankan ini. Bahkan kalau boleh saudara, kita mengupgrade apalagi yang saya bisa buat untuk Tuhan, apalagi ya. Jadi ada sebuah rasa haus, ada sebuah rasa tidak puas untuk apa? Untuk lakuin sesuatu. Karena Tuhan juga nggak pernah puas memberkati saya, saudara. Ya, saya melihat itu, saya mengalami itu. Tuhan nggak pernah puas memberkati saya, saudara. Dia akan terus seperti saya lihat Daud. Tuhan nggak pernah puas berkati Daud. Tuhan nggak pernah puas untuk melimpahi segala yang terbaik buat Daud. Selalu aja ada lagi yang terbaik. Dia kayak itu juga menjadi pengalaman kita yang Tuhan juga buat dalam hidup saya. Sehingga ketika ada orang-orang yang lagi turun gitu ya sudah. Ya karena tahun depan ini sudah percaya, ingat nih sudah. Ingat, perhatikan. Akan ada orang-orang yang ada di atas. Ingat. Saya nggak tahu kenapa saya harus sampaikan. Ada orang-orang yang tadi di atas. Saudara kagum melihat orang-orang. Saudara lihat hebat orang-orang. Maaf, saya nggak tahu saya sampaikan. Tapi ada orang-orang yang kemudian di tahun depan. Saya berdoa bukan saudara orangnya. Saudara adalah orang-orang yang begini. Amin. Saudara adalah orang-orang yang mungkin gak begini, mungkin begini, tapi terus naik. Ada amin. Mungkin gak begini, mungkin begini, tapi engkau sedang berjalan naik. Tiba naik semua. Ingat, tahun depan engkau matamu akan melihat ada orang-orang yang begitu. Orang-orang yang kau kagumi hebat ya. Saya tidak bilang bahwa karena bumi ini bundar, hidup itu seperti roda kehidupan, bukan. Jangan pernah mengimani hidup ini seperti roda kehidupan. Engkau ning dhuwur, engkau ning ngesor, engkau ning samping, engkau ning jelas semua. Hidup bukan roda kehidupan. Hidup adalah sebuah pilihan. Ada amin, saudara. Hidup bukan roda kehidupan yang kemudian puyeng. Kalau saudara memiliki prinsip hidup seperti roda kehidupan, puyeng. Dibina dalam nama Yesus, saudara. Jangan mau roda kehidupan itu terjadi dalam hidup itu. Buat orang lain aja. Ada amin, saudara. Orang lain mah. Firman Tuhan bilang begini, sekali di atas tetap di atas, saudara. Tolong kita yang saudara. Ya. Saya berdoa, kita berdoa. Perjalanan hidup kita tahun depan. Amin. Jadi kalau di foto bagus juga tuh. Kalau bukan kita, saya percaya yang indah-indah. Ya, ada sebuah lagu yang bagus dari Panita Awan Datuk Almarhum. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kedamaian apalah hidup ini sangat indah. Dengan siapa sedang? Jangan pernah jauh dari Yesus. Amin. Ya, saudara yang tadinya punya jarak, sekarang saya lihat mulai tunjukin sama Tuhan yang setia. Keren. Yuk, supaya jangan kendor. Ya. Ada pepatah, ada itu bilang gaspol. Yang namanya pol itu bagus sudah. Gaspol. Ya. Kalau kita ya sudah. Pada tahun depan kita gaspol sudah. Buat Tuhan. Amin sudah. Tambah cinta, tambah sayang, tambah melekat, tambah mencari Tuhan, tambah haus sama Tuhan. Bukan berarti kita singkirkan itu usaha, bukan berarti kita nggak perhatiin itu bisnis, bukan perhatiin bisnis. Tapi jangan lupa hubunganmu sama Tuhan, amin. Jangan lupa keterikatanmu sama Tuhan.